nelpon nih. Angkat, Cok. Halo, Nak. Iya. Anak telepon. Ini Adi lagi syuting podcast. Wih, artis, Bro. Iya. Iya, tunggu Abi balik ya. Uma mana Uma? Mau mak. Ntar lagi Abi balik. Adik Sabia mana Adik Sabia? Ya Abinya nih, telepon nih. Ya Allah. Iya, nanti Abi beli ya. Iya, bawa makanan. Nanti pulang Abi bawa makanan. Tungguin ya, jangan bobo dulu ya. Iya. Abi baru cepat. Pada cepat nih kayaknya. Oke. Dadah. Waalaikumsalam. Buat apa tuh? Teh. Botol. Lakukannya lagi nelpon tadi kak. Wih, sales minuman nih. Enggak ini ya tidak di itu tidak ada merek. Kita bagikan dulu terjadi keredupan massa. Ngamuk deh. Ngapain redup ya? LN dan tadi. Belum bayar listrik ya kak? Udah bayar. Astagfirullahaladzim. Ini dibaringin ya? Oke. Baringin aja lah ya. Tolong di sini. Karena perut kami tidak menyampai. Kok perut? Kocok. Kok perut sih? Nih ada dua nih. Aku kayaknya enggak deh. Kakak ambil lah kenal. Siapa yang ngamuk tuh? Anak. Wih. Tunggu Abinya pulang. Ganti sedang pom ya. Salah satu alasan masih harus bertahan hidup. Aku. Anak ya? Anak nggak ada nama? Ada sih. Anak kucing. Anak Honda. Anak Honda. Anak Honda, ya Allah. Honda. Kakak tadi nelpon juga. Enggak sih? Nelpon juga. Enggak sih, gua nggak nelpon. Oh, enggak nelpon. Sama banget gini ya. Iya. Maksud banget. Susah. Tidak Pak. Tadi aku baru sehari waktu ke sini. Udah ngepet aja ke sini. Udah beda formasi. Karena rasain kan, aduh. Nah, itu data pribadi. Karena kan kamu Naruto. Kakak Lutfi maksudnya gitu. Lutfi tidak ada rasakan kan? Naruto beras. Ada ya gini-gini ya. Ini potong lampu. Gini. Terus kak. Capek. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Kakak ada nelpon tadi? Enggak ada sih, anak kayaknya lagi belajar lah kayaknya. Anakku kan udah sekolah. Kalau anak Ucok belum sekolah. Belum sekolah. Ini lagi jadi manusia dengan 1000 pertanyaan di umur 4 tahun. Iya. Semuanya ditanya. Ayah, kredit motor udah bayar belum? Katanya gitu. Itu. Pernah ngambil motor. Oh, enggak ya? Kalau ambil motor kan enggak bayar lagi lah, Pak. Orang ambil kan? Iya, ambil aja kakak. Abi sudah bayar helikopter belum katanya? Oh, Helikopter. Helikopter. Kalau mau lihat banyak kayak nelfon. Iya. Oh, anak-anakan. Anak-anak kan. Maksudnya anak-anakan. Nah itulah kemarin langsung. jadi superhero kan tinggal itu langsung banyak dapet Banyak. banyak. Kalau kami nggak ada kan. Tadi aku telepon udah diangkat kak. Lagi mikir, lagi itu mungkin di telepon itu Itu apa? pinjol. Pinjol. No. Ya gitulah ya. Kalau di telepon anak kayak gitu, Cok, senang. Senang. Berarti masih nyariin bapaknya.
Oh berarti, tapi ada juga nggak sih yang kayak ngerasa ribet banget nih nelpon gitu? masa isi gitu. Ada nggak bapak-bapak gitu? Nah, kalau di telepon anak kayaknya Iya. bahagia. Oh iya ya. Iya. Iya tak. Kalian lah sebagai anak sering nggak telepon orang tua? Lebih ke mama sih. Mama kan orang tua. Iya. Ih, Nelpon, pasti nelpon. kalau papa di samping dengerin kayak nggak tahu ya ini bapak-bapak kayaknya ini bapak yang beda gitu. Beda versi. Beda zaman, beda zaman. Beda zaman. Kalau papa kami tuh di samping mama kami ngedengerin kayak dia ngapain kayak gitu. Denger kami bisik-bisik kayak Seolah-olah dia nggak ada di situ kan? iya. Padahal ada di sebelah. Mantap itu. Aku sering nelpon bapak, tapi jarang masuk sekarang. Coy. Dark banget ini Pak. Aku ngerinya Pak, kalau ditelepon masuk dan diangkat. Kak, kalau diangkat itu jauh lebih serem kak. Ya, gini. Ya, lagi ini nih, lagi di kuburan. Gak jokes tuh ngajar deh kadang. Aku takut mulai itu dia mulai duluan. Dimancing. Gampang kepancing. Kan tadi bilang. Jadi ikan kok gampang. Kayak manusia. Sekarang pemandangannya agak luas ya, mana agak sempit. Sempit ya. Baru tuh ngobrol sama Yunda di situ kayak dari tembok. Tapi kayaknya informasi hari ini apa maksudnya podcast kali ini doang. Masih kuat ya. Besok berubah. Besok berubah. Nggak apa-apa di situ aja kok. Bisa minta rakau. Dah mirip. Kakak beradik. Kakak beradu. Kakak beradu. Berarti kebahagiaan Kak Ucok tadi ditelepon sama anak ya. Enak banget ditelepon. Tanya lah Dan ditelepon. telepon anaknya bahagia. Anak itu yang jadi kebahagiaan. Oh. Ya kan, Cel? Kalau istri kok kebahagiaan nggak? Bagian. Wih, diliput. depan kamera. Tolong ya didengar ya. Betul. Enggak, ini kayaknya sulit mengungkapkan kecintaan terhadap istrinya. Maksudnya itu sangat cinta besar. Salting ya. Salting. Kayak gini salting Kak Salting. Ucok. Itu kalau ditanya soal perasaan saya ngepilepsi kamu. Oh, tak habis. Kejam ya. Kejam. Kamu kok seneng banget malam ini ya? Kenapa? Loh, tuh kan? Lah kan Vibes-nya beda kan kalau SMS beda. ya, senang lihat orang senang. Oh, Apa? SMS senang lihat orang senang. dapat di bawah ini ya. Nggak ada di bawah itu susah editnya. Ya Allah, petir-petir gitu Kak. Nggak ada. Editornya belum ada. Yang mau jadi editor Yang mau jadi editor boleh. kerja Rodi. Tapi kerja roti. Nggak dibayar lagi. Adalah merek teh kotak sebut pula mereknya. Motor. Kenapa ya? Kenapa yang bikin senang hari ini? Apa ya? Apa kayak gitu lah. Ah, masa ini? Apa ya? Jujur aja jujur. Zuzur. Oh iya, Nah, kan ada kan perlu dipancing. ini enggak sih, tapi aduh disebut tak ya? Yang kakak kirim di grup tadi, Oh, ya. law of attraction ya. Attraction. Nah, ya itu kan. Attraction. Nah, kami tuh pernah nyoba. Kami tuh pernah mencobanya. Terus kami salting brutal pas kejadian. Nggak berharap gitu loh. Maksudnya kalau kita sudah law of attraction itu nggak usah diharapin kayak oh ya udah diafirmasi malam-malam sebelum tidur kan. Semoga ini. Terus waktu itu kejadian. Ini kami tidak menyebutkan apa ya. Kan malu lah tentang apa. Terus kejadian. Ya, Disebutin nggak sih biasa? jangan apa ya. Tapi yang satu lagi belum sih. Yang ini tentang kerjaan. Terus tidak meningkat pesat, tapi trafficnya lumayan ada gitu kayak. Naik terus. Kok bisa ya? Padahal kan nggak berharap-harap banget kayak ya udah tergantung Tuhan mau ngasih apa enggaknya gitu.
Itu sih. Wow. Itu mencoba jadi pas nanti itu kayak sugesti gak sih? Iya, sugesti doang sih, tapi awalnya kan. tapi kita nggak boleh berharap. Iya, pernah sih. Pernah kayak gitu. Kayak ikut yang tren-tren gitu kan, bersugesti bahwasanya oh bisa nih kayak gini. Terus kejadian setahun kemudian tuh kayak scroll draft tuh, oh pernah yang nulis kayak gini, sekarang udah kejadian. Iya. Kayak gitu ya berarti. Itu sih. Tapi itu bukan indeks kebahagiaan yang tadi kita bilang ya, enggak, itu cuman nyampein aja. Kan kamu nanya kebahagiaan apa tadi? Iya, betul. Jadi kan singkatnya tadi law of attraction itu kurang lebih dengan apa yang kita pikirkan, apa yang kita bayangkan selalu itu tuh bisa jadi kenyataan nantinya. Itu sih. Jadi kurang lebih itu berarti kita menanamkan sugesti ke diri kita Iya. tentang keinginan, tentang apa yang kita capai, Iya. ambisi lah lebih. Iya. Bisa katakan gitu kan. Menarik. Kayak kesungkur. Bisa memiliki pak kelewatan. Nah, Kamu agak ngeri liatnya. Bapak di pos itu kayaknya kamera tutup dah. Iya kan? Oh iya, enggak. nah perasaan kemarin juga aku duduk sini juga kayak gitu deket banget. Iya. Ya karena kalah. Tapi ini enggak. Enggak lain kan agak slim sedikit. Lebih sedih gitu. Kalau dari kalimat itu sendiri kan tadi law of attraction, hukum Tarik menarik. tarik menarik. Fisika ya. Itu gaya Newton itu. Berarti kurang lebih dengan pikiran positif akan menarik hasil yang positif, Iya, energi. energi yang positif, baik itu di diri sendiri dan lingkungan lah kayak gitu. Lingkungan. Jadi kalau kita udah mikirin Dino Paribon ada bahan. Itu Pak Jero. Enggak jeruk. berarti ada nggak tuh lihat berapa hari lalu soal video perempuan tuh ngomong kayak gitu. Pengalaman dia gitu ya, masuk ke law of attraction berarti kalau kita bisa tarik simpulkan. Nah dia bilang apapun yang kamu inginkan, yang kamu mau sekarang, dan itu selalu dalam ingatanmu, dalam keinginanmu, itu adalah hal yang akan kamu miliki di masa depan gitu. Dan itu merupakan sinyal dari masa depan, katanya kan kayak gitu tuh. Iya. kan? Itu berarti konsepnya gitu. Itu kayak gitu Bang, yang tadi diobrolin. Iya itu kan. Saya nggak nyampe. Ngerti itu maksudnya itu yang kontranya di aku tuh sinyal ini kayak mana kok kita bisa sampai saya harus yakin dengan kalimat itu bahwa itu bakalan bisa kita gapai dalam di masa depan. Itu tadi dari pemahamanku itu tidak arti yang sebenarnya seperti itu. Karena kalau dikatakan sinyal dari masa depan kan tidak mungkin kan ada sinyal dari masa depan ke sekarang. Tapi lebih ke karena kita sangat menginginkan hal tersebut, kita berusaha untuk mendapatkan hal tersebut atau tujuan kita. Tentu setiap apa yang kita lakukan dari hari ke hari, step by step itu pasti mengarah ke tujuan tadi. Semakin kuat kita berkeinginan atau misi kita di situ, kemungkinan itu akan terjadi atau kita dapat itu semakin besar. Nah itu dikatakan seperti sinyal dari masa depan. Karena apa yang kita lakukan sekarang tertuju untuk mewujudkan hal tersebut di masa depan. Kayaknya sih kayak gitu artinya dia. Enggak nyambung. Bu Innova. Enggak nyambung maksudnya. Kalau ngebahas itu suges, mirip nggak? Sugesti. Sugesti. Ini kurang lebih salah satu indikator loh mungkin Sama tentang ya. kita. Soalnya kita kan menanamkan pemikiran positif ya. Tapi nggak kita jalani gitu loh, maksudnya itu selama sama yang kita pingin tuh nggak kita jalani. Kalau yang orang jalani itu kayak emang keinginan itu dijalani. Terus kalau sugesti kayak aku harus kayak gini, tapi tiba-tiba hilang. Oh gitu. Kayak gitu gak sih maksudnya? Yang ini, apa tadi bahasa Inggrisnya? Law Law of attraction. Itu mungkin kayak gitu. Kalau suges itu kan memang tersuges, oh aku harus seperti ini, aku harus seperti ini terus gitu. Tapi kalau ini kayaknya cuma disuges sekali, terus tuh udah gitu.
Ya. Oh, dia berulang kali. Kalau Oh, yang di berulang situ, kali. misalnya sebelum tidur, mau tidur tuh kan ada frekuensi apa ya dia tuh ya. Kita tuh karena gini di dalam otak, yang mungkin yang kata Kak Ucok tadi tuh ada benarnya. Di dalam otak kalau lagi sadar nih sekarang kan, misalnya aku misalnya gini, bulan depan aku mau misalnya bulan depan aku mau Pajero, mau Pajero Innova sekian sekian, otak langsung gini nih mikir kayak, hah, emang bisa lu gitu kan, langsung kayak ini lagi sadar nih. Tapi pas kita udah mau deket-deket mau tidur itu, alam bawah sadar kita tuh udah kayak frekuensi yang menerima perkataan, jadi bisa direkam pakai audio atau kita sendiri yang ngomong kayak, Tuhan aku ini gini-gini setiap mau tidur, atau pas lagi setelah bangun tidur kan, oke semangat hari ini aku akan bla 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 gitu gitulah. Ada tuh bahasanya, tapi tidak tahu apa. Afirmasi. Ada Iya. gitu loh. Kayak sugesti tadi Ada. masuk juga ke situ sih, cuma mungkin lebih tipis ya. Iya, tidak tahu lah. Pokoknya kami pernah lihat, kayak pernah viral deh. Jadi orang-orang tuh, tapi ngebahasnya bukan keinginan, lebih ke cinta. Gitu. Ya, Kayak, itu juga. Aku pengen besok dapet ini kayak gitu. Iya itu juga. Ini kan sama kan? Berarti berlaku untuk semua. Tuh, ngerti Pak? Tidak ngerti terus. Jadi sinyalnya tuh mungkin kalau menurut Kak Uco ini sinyal kayak ini dah sih. Oh berarti aku akan dapat Pajero nih tahun depan. Oh oke, berarti Pajero itu akan aku dapatkan tahun depan nih. Gitu dah sih mungkin kalau Kak Uco mikirnya. Ini dah. Kalau aku bilang tuh kan ambisi itu kan timbul kan karena hasrat. Hasrat tuh di dalam itu ada nafsu. Dalam konteksnya ini ambisi itu tuh ibaratnya tuh kayak api. Di setiap pembahasan tuh selalu dibahas tentang pengendalian ambisi tadi. Banyak orang poin titik beratnya tuh di situ semua tuh. Karena ambisi ini sesuatu yang berbahaya. Jadi semakin pintar orang dengan ambisi yang dia punya, orang-orang yang pintar dengan ambisi yang dia punya, orang-orang yang dia pintar Minum Pak. Minum. Yang manis Kak, yang manis. Atau nak itu dulu, nak apa? jadi aku pikiran aku ringankan sedikit aja. Ya, Berat banget Kalau Pak. kan apa tadi? Nah ya, sampai sini ya. Sampai di sopir aku tadi. Agak ini. Mulai. Oke, siap. Jadi orang yang punya ambisi itu, maksudnya dalam konteks itu banyak dalam penjelasan psikologi itu bagaimana kita cara mengendalikan ambisi kita. Aku dalam pengalaman pribadi ketika ada ambisi di dalam hati, dia tidak mau keluar dari kepala tuh, tidak mau keluar dari kepala. Kok tiap hari mikirin itu gitu? Apa alasannya mikirin itu terus? Kayaknya terlalu berhasrat ingin memiliki itu gitu kan. Jadi aku tuh sering ya, namanya hidup berproses ya, sering mengalami kegagalan apa segala macam ini. Jadi aku pikir nih salah satu mungkin ambisi aku nih salah. Nanti aku ceritain kayak mana. Salah, jadi aku pikir ya, aku merasa itu ambisi yang baik gitu kan. Tapi balik lagi, yang baik menurut kita itu kan belum tentu bagus kan. Karena manusia itu cuma dikasih sedikit pengetahuan. Jadi aku pikir ini nih konteksnya itu bukan salah sih. Manusia memang tetap harus ada ambisi, bukannya harus hilangkan ambisi ya. Berarti itu konteks itu manusia itu harus bisa mengendalikan ambisi. Karena itu tuh kayak api. Kalau dia besar, dia membakar tubuh kita. Dari dia kecil dia menghangatkan tubuh. Oke. Tapi itu tadi kan balik ke law of attraction tadi kan. Nah, Ambisi dia sama lah sebenarnya kayak gitu tadi.
Cuma kan kalau Law of Attraction tadi kan kompleksnya seperti itu kan. Dia pasang standar diri dia, keinginannya dia apa, sampai yang dia pengen tuju itu apa, yang dia pengen dapat itu apa gitu. Ya kalau ambisi kan hasratnya besar kan, pengen mewujudkan sesuatu gitu kan. Kalau Law of Attraction tadi itu lebih ke penanaman pemikiran, kalau itu jadi tujuan dia dan akan digapai dengan cara apapun yang dia buat, apapun yang dilakukan akan berlandaskan dengan pemikiran yang tadi yang pengen dicapai tadi. Kalau ambisi yang besar, bagus sebenarnya. Memang sampai nanti di titik seseorang itu sadar kalau ambisinya itu salah, ambisi itu terlalu tinggi. Kan tinggal tunggu waktu kan. Aku punya teman kok, kayak ada temanku Harry namanya. Hai Hari. Hai Harry, next kamu minta aku ya. Dari kawan aku dulu. Oh. Harry ulang tahun tuh tanggal 28. Itu. Agak susah ya ini. Itu dari awal kenal dari SD. Aku tahunya anaknya enggak yang ambisius. Benar enggak ambisius. Kalau belajar kurang lebih ya sama lah kayak aku. Cerdas enggak terlalu, bodoh enggak gitu kan. Ikut lah. Tapi pas selesai SMA kuliah muncul tuh sikap ambisinya itu, tapi hal yang positif. Karena dia pengen dia suatu hari dapat beasiswa ke sekolah atau kuliah di luar negeri. Wow. Itu tujuan akhirnya itu. Dan gimana cara dia mendapatkan itu dimulai dari step by step tadi itu. Dia mulai kejar yang namanya beasiswa dari nasional, dia kejar LPDP, dapat ke LPDP negara kan, sampai di akhirnya dia dapat beasiswa PhD di Inggris. Oxford, Enggak, apa? Harvard, Bukan ada yang semacam itu. India. Unj. Win. Besok akan tanya sama dia. Nah itu salah satu contoh ambisi besar yang dia bisa rawat dan bisa wujudkan. Dia sekarang dapat sebagai tenaga pengajar di salah satu sekolah swasta yang bagus di Jambi. Mantap kok kondisi bagus. Nah, Yang gitu ya. Yang itu. Kambang. Wah, Yang mana? ini sekolah Chinese Oh, namanya. Chinese. Iya. Nah itu tadi kan Cina. secara Chinese International. dosa ngarang pak, nanti susah klarifikasi. Susah loh. Kemarin aku buat dua sensor itu susah ya. Sudah aku buat sendiri sensornya, aku sendiri terkejut kan. Cheese. Chinese International School. Dader jadi. Terus Kak, bagaimana sih Hari? Itu tadi kebahagiaan dia itu dicapainya dengan menaklukkan ambisinya sendiri. Kebahagiaan orang berbeda-beda kan. Itu tadi sih Law of Attraction tadi. Jadi cukuplah dopamin dia untuk membuat kebahagiaan. Terpicu ya. Apakah itu menjamin untuk kebahagiaan yang berselanjutan? Tidak. Tidak. Bahaya, jangan dibakuin kamu. Tidak ada yang pasti di dunia ini. Jadi apa sih kamu ngomong gitu? Ah, gimana nih? Cuman kematian yang pasti. Kak edit pakai peci Kak. Pakai besi, Nah. pakai sopan. Jamaah. Tapi itu kalau yang dijelasin itu juga, dia tuh kan sama juga dengan hukum tarik menarik alam semesta ya. Wah, Kayak dia ini loh, apa namanya? Setelah disampaikan apa keinginan kita itu, ini ibaratnya tuh nggak boleh ditagih gitu loh, kayak kapan ya? Aku kan bilangnya kemarin ini ya untuk minggu depan nggak sih? Untuk bulan depan enggak gitu, kayak langit kan. Jadi tuh ibaratnya ada dua kondisi di mana kayak kalau sebagai ketuhanan kita, kayak kita melangitkan kepada Tuhan keinginan kita nggak sih? Keikhlasan jatuhnya ya. Terus kalau yang ini tadi berarti menambah sugesti kita, terus juga menambah kayak hasrat, kayak energi positif kita. Jadi mau menjalani itu nggak berharap banget. Kapan ya? Kapan lagi ya? Ini gue ya dapetnya ya? Kapan ya ini? Jadi kalau kapan-kapan terus, ya udah jadi energinya buyar gitu. Iya. Jangan ditunggu gitu. Nah, jadi itu nanti dia akan datang lagi. Jangan dipaksa. Nah, contoh kasus nih.
Ah. Nah, ini mungkin aku mau dengar pendapat kalian lah. Nggak setuju. Maaf. Gue kaget kan dari sini ya. Aku sering kaget loh di sini. Oh, pantes. Jangan ngomong udah jenuh aja. Lanjut, maaf. Jadi ini ada contoh kasus nih. Ada seorang yang ambisius. Ambisius. Kenapa itu? Iya, ada orang ambisius. Ketika dia mendapatkan ambisinya tuh tadi, Nah. sudah terpenuhi ambisinya, kok jadi biasa aja. Nggak menggebu-gebu sewaktu dulu ingin memperjuangkan ambisinya tadi. Nah, itu alasannya kenapa? Itu kakak ya? Karena Kakaknya. Ada. Gini, ya gimana? Karena mungkin dia sudah lelah. Oh, dia sudah terlalu lama jalanin itu. Karena kan yang sudah dia Nah, tanggung. adik-adik kurang-kurangnya nonton TikTok. Dia jadi bahan referensi untuk belajar kurang-kurang itu. Rusak. Aku lebih setuju loh ini. Ini udah hamil elus-elus. Misalnya kayak gini nih. Saking kamu tuh udah ngasih effortmu udah di situ semua, udah semua pokoknya waktumu, semua uang apa segala macam tenagamu sudah ngarah ke situ semua. Ini udah letih nih, sampai sudah di satu titik, udah capek, mau tinggalin lagi. Dan malah dikasih, Tetap gitu. Ambisinya sudah di tangan nih, kok jadi perasaan biasa aja ya. Nah, itu. Tadi Itu. yang udah didapat ini. Waktu pengen ambisi itu Nah, itu. nggak mau keluar tuh ambisi dari badan. Itu kan. Itu yang dirasain. Memang itu mau kebetulan dirasain enggak? Nah, itu alasannya kenapa itu? atau mungkin Capek. Emang capek bisa. udah capek kayak kita nih udah effort gede gitu kan. Agak kena ya. Maksudnya kayak karena udah effort gede gitu, terus berusaha gede, terus mungkin bisa juga support juga kayak dipandang sebelah mata. Jadi kan supportnya udah ada gitu. Jadi tuh kayak ya udahlah, udah di titik terakhir. Tiba-tiba jep nih kasih gitu. Jadi itu udah bukan hal istimewa. Karena aku udah ngejalanin ini Ini kok. teman aku, kayaknya dia berambisi banget jadi anggota Polri kan. Jadi dia, kan effortnya luar biasa kan. Iya. Lari, latihan fisik, belajar akademis, ikut kursus sana sini yang segala macam. Jadi pernah tanya tuh, contoh namanya Haftak, nanti orang disebut kemarin dikurung. sebut saja Yono. Yud, Iya. ini kan kau udah jadi polisi nih. Ah, Yuda. Besok Sudah tuh aku nanya, kau bahagia dah nih kalau sudah dapat? Aku tidak tahu dia dari keadaan dia saat itu, apa lagi capek apa segala macam. Kayak biasa aja lah. Pokoknya nggak menggebu-gebu waktu dulu pas pengen ikut ya. Mungkin kondisinya dia tidak sesuai ekspektasi. Betul. Ekspektasi. Kita ibaratkan kayak gini loh. Kita udah mikirin pengen mudik misalnya. Kita pengen ke suatu tempat, letakkanlah misalnya Pantai Panjang misalnya. Itu udah kita siapin, motor udah disiapin, bahan-bahan baju-baju segala macam untuk di sepanjang jalan kita siapin. Karena kita pikir nanti kita pengen sampai di Pantai Panjang itu, kita pengen nikmati waktunya di sana, kita pengen pokoknya relax santai sana, nikmati keadaan segala macam kan. Jalan nih capek segala macam, hujan di jalan, pokoknya udah kita jalanin semua ini. Sampai di sana ternyata Pantai Panjang pun gak seindah itu. Iya kan? ekspektasi. Itu ekspektasi. Ekspektasi kita terlalu tinggi. Terlalu tinggi. Terlalu tinggi. Bapak sendiri pernah bilang sama saya, Oh, gitu. untuk tidak sakit, untuk tidak merasa kecewa, Oh. potong ekspektasimu, gitu. Itu bahasa dia sendiri itu.
salah satu pose yang paling kusuka dari dia. Ulang Pak, langsung ke kamera. Aku udah lupa tadi ngomong apa. Itu kamera. Pokoknya supaya kamu nggak sakit nanti, supaya kamu nggak kecewa nanti, potong ekspektasimu. Karena dia tahu ekspektasiku selalu tinggi. Iya. Dia tahu itu. Kadang aku sampai bilang kalau dia ke dia ini, kalau dia ini orangnya tanpa ambisi hidupnya, karena ngalir aja. Aku udah pusing ya mikirin pengen ke sana, pengen ke situ, pengen ini, pengen itu. Dia sampai kalem aja. Nah itu. Jadi kalau aku pikir, mungkin dia lebih duluan sadar kalau ambisi dia itu di posisi yang salah, di posisi yang nggak mungkin. Seperti tadi dibilang orang pengen jadi anggota polisi, pengen jadi tentara. Pas sudah sampai jadi di posisi itu, dia merasa hampa. Iya, Dan betul. ekspektasi dia tadi mungkin udah ya yang dilihat di posisi paling tinggi lah gitu, dengan jabatan, dengan kekuasaan yang sebegitu dahsyat. Betul sih, memang betul. Tapi itu Pak tadi, ambisi itu betul kan, kalau kecil jadi menghangatkan badan, kalau besar malah membakar. Kan bagus sih kata-katanya. Iya. Nanti kita jadi thumbnail itu Pak. Ya di bawah ya. Segala di bawah. Enggak ada. Iya. Maaf ya Pak, editor kita, maaf ya. Oh iya, disclaimer dulu nih sebelumnya, kita nih orang-orang yang udah ada kompatibel untuk ngebahas tentang pasangan. Oh. Betul. Menurut pengalaman pribadi. Iya. Orang awam. Kayak dirasain Pak. Apalagi saya yang sebagai pedagang tentang Pak. Kamu lupa nanti kamera saya ketutup Pak. Udah gede lagi di sini gitu. Makin maju ke sono. Bentar. Agak di Yunda, dia pekerjaannya supply nuklir. Selain nuklir. Kan? Fitnah aja, suplai nuklir. Gak dibilang. Nggak, kami ini juga sama kayak Kak Rafael awalnya. Kami tuh orangnya, mungkin karena karakter kita kayak senang dengan ekspektasi tinggi. Ya nggak sih, kita tuh punya ada ekspektasi kayak, oh nanti akan ini nih. Nah, karena dari pengalaman sering terjadi di luar ekspektasi, jadinya kami tuh kayak membatasi ekspektasi, atau kalaupun punya ekspektasi gini, Yun, setelah dari ini, kalaupun nanti nggak sesuai dengan ekspektasi yang kamu lakukan, berarti itulah memang hasilnya. Dah. Itu bisa menerima kan? Iya, proses kayak, karena kami memang karakternya apa ya, mungkin terlahir dengan suka yang hasil menantang gitu loh, hasil yang kayak wah gitu. Iya, dah perfeksionis itu. Nah, Sebisa mungkin. ya Kak, gini Kak. Nah, kamu gini, mirip. Lagi nih ya. Iya. Tadi kan kita bilang kita biasa memasang ekspektasi kita di tingkat paling tinggi. Iya. Ada 2 poin yang bisa aku bilang. Kenapa kita suka menaruh ekspektasi di tingkat paling tinggi? Pertama, kita jarang kecewa. Itu kalau aku bilang. Jarang kecewa karena apa? Ini nyangkut yang kedua. Karena kita selalu effort maksimal tentang apa yang pengen kita buat. Jadi sewaktu kita tampilkan, orang pendapatnya mau bagaimana, jelek bagusnya bagaimana, kita udah puas. Karena apa yang kita lakukan itu paling maksimal yang bisa kita lakukan. Isi rasanya kayak gitu sih. Ya sebenarnya. Ini Udah beda, bisa. beda orang. Bang Ucok, kalau mereka kan udah ekspektasi tinggi, pernah nggak maksudnya di posisi ekspektasi tinggi itu kayak ngerasa bersalah? Bang Ucok pernah nggak? Tapi nggak punya ekspektasi tinggi ya? Bang Iya. Ucok tuh udah tadi aku bilang dia udah sadar duluan kalau ekspektasi tinggi itu udah Nah naik. iya maksudnya, tapi Berarti kan pernah kan, makanya dia membatasi diri sudah ya. Itu, tapi membatasi diri. Proses tadi. Berarti kan tadi yang kami tanya tuh kayak, berarti pada saat tahu oh ini tidak sesuai ekspektasi langsung sadar. Gitu. Iya. Heeh. Terus? Enggak sih, apa sih kamu ini? Rokok udah masuk di mulut. Oh, kami dari tadi. Hah? Enggak. Ini definisi Karena orang. aku tuh gini, Oh, kayak aku punya ekspektasi tinggi, udah gitu tuh bersalah, merasa bersalah dengan ekspektasi itu. iya. Udah Kayak capek aku belum. udah jadi kita ngejalanin ini sudah dijalanin tiba-tiba gagal lalu bersalah. Oh Masih takut share masalah pribadi. Nah ini langsung bayangin aku share masalah pribadi. masalah pribadi. Ini soalnya Ini salah satu, mungkin aku sudah
yang tentang ini masalah percintaan nih. Wah, Seru ini, seru. Ada elok dulu. Jadi kan dulu emang aku punya mantan. Oke, cakep. Udah pacaran berapa lama? Pengen menikah. Aduh. Ini kita nih, mungkin kamu udah sedikit banyak kan sudah aku ceritain dulu. Perkara yang bukan tentang dunia, untuk ibadah, mau nikah. Itulah kalau aku bilang tadi, ngaku nggak relate sinyal itu datang dari masa depan. Mungkin di poin ini yang aku ceritain kayak aku punya pacar dulu, ambisi banget pengen nikah, terhalang suatu kondisi orang tua segala macam. Bukan nggak setuju ya pada saat itu ya. Ini mungkin aku udah tahu nanti versi dia kayak mana, soalnya udah ada kontak lagi kan. Minggu depan juga undangan kan. Enggak, takutnya klarifikasi. Nanti kalau jadi klarifikasi Itu loh. terakhir aku di sini. Jangan. Ini mau Oke. siap terus. Jadi Ini versi Bang Ucok ya. Sudah, jangan ditambahin. Enggak, Itu dari dia luar. pengen nikah nih, aku sudah pengen ya mau nikah nih, mau nikahin dia kan. Oke. Jadi penantiannya udah 2 tahun nih, aku nanya sama orang tua, nggak ada dapat jawaban yang pasti. 2 tahun menunggu apa segala macam, nunggu kayak kok kayak nggak dijawab ya. Gantung. Ini padahal niat udah bagus nih. Pada saat itu ya aku merasa niat aku udah bagus kan. Tapi kok pada saat itu kok nggak dijabah nih, keinginan baik nih. Terus ada satu titik itu mimpi malam itu, mimpi pengen nikah, pengen nikah sama calon istri aku. Yang mana nih? Dan sekarang, ini berarti udah selesai ya? Udah selesai sama yang tadi. Yang mana nih mantan? Iya. Yang mantan nih ini nih masih dalam penantian pada saat itu. Oh gitu. Oh, penunggu jawaban tadi. Mungkin karena mimpi itu mungkin jawaban mungkin lah. Mungkin jawabannya di situ dah. Sampai aku tertampar loh. Kita tuh nggak bisa menentukan jodoh kita siapa. Kita juga nggak bisa dikte mau jodoh kita tuh harus sama dia. Ini nih ada satu ambisi aku nih yang salah nih. Kenapa aku pengen nikah? Kenapa nikahnya harus sama dia nih? Siapa yang tahu hidup aku bahagia kalau aku nikah sama mantan aku? Kan ada jaminan kan? Ya. Gak ada jaminan. Tidak ada jaminan. Nggak ada, PPKB-nya juga nggak ada. Tidak ada. Apalagi STM kan. Sudah Tapi mau jamin kan? Sudah ada akta kelahiran. Jadi aku Emosi. berpikir pada saat itu dah ya, untuk urusan yang perkara ibadah baik masih kita tuh masih dibatasi ya gitu. Belum tentu yang menurut kita baik itu Allah juga versi baik kan. Jadi menurut aku ini apa yang salah kayak gitu nah. Sampai aku tertampar sama mimpi aku tuh, wah aku harus merasa bebas, aku harus gini kayak gitu nah. Aku tuh jadi menolak sinyal-sinyal dari cewek lain gitu nah. Enggak, Kok gitu sih? Enggak. Enggak boleh relate. Ya, aku mungkin dengar di rumah nih pernah juga merasakan kayak aku juga udah tahu. Sebangku nih ngerasa kan. Oh, nanti cerita sudah kan ucap. Iya pada saat itu kan ambisi bang, Pengen nanya. ambisi akan untuk mau nikah pada saat itu kan karena kawan udah nikah nih. Iya. Oh ternyata itu yang salah. Kawan-kawan udah mau nikah. Karena nggak bisa nih dikaitkan kawan-kawan mau menikah kita jadi juga pengen nikah kan. Ya. Ternyata emang pure niat aku tuh salah nikah karena kawan-kawan juga udah nikah. Tapi itu balik ke diri sendiri ya. Jadi aku merasa pada saat itu niat yang ini nih harus dirubah.
berarti mau nanya bentar ya. Berarti ketika nunggu jawaban kan tadi digantung. Berarti Bang Ucok akhirnya menerima semua sinyal-sinyal dari beberapa wanita. Ya, Oh, satu. cuma satu dari yang istri sekarang ini membuka. Itu tertegun terperanjat pada saat itu. Ini be untuk ambisi yang sekelasnya untuk ibadah be masih gitu tuh salah gitu. Apalagi tentang dunia. berarti hal-hal yang biasa. Kadang tuh dah kita tanpa sadar dengan dengar motivasi apa segala macam, kenapa kita harus kejar ambisi itu, kenapa harus banget kejar ambisi itu, tanpa kita sadari itu kita melakukan pelanggaran Itu yang ambisius tadi. nah, pelanggaran nih baik apapun tentu ya, karena hasrat itu tadi kan. Oke, kita akhiri dengan Udah kita serius. Enak aja udah selesai dia. Berarti karena ambisi tadi, kalau dia memaksakan untuk terus maju belum tentu kebahagiaan itu dapat seperti yang sekarang mungkin ya. Ambisi itu jadi kayak alat. ya, aku nanti DM sama Rapel, aku cerita Gimana? aku cerita tentang kisah, tahu nggak cerita Khalid bin Walid Khalid bin Walid. yang punya misi mati jadi meninggal di medan perang. Mati syahid ya. Nah, meninggalnya sakit. Iya. Ambisi apa gitu? Ikut perang paling semangat. Ada racun ditunjukin sama ratu, diminumnya. Tak ada datang kematian kecuali dari Allah. Minum, tak mati. Berarti meninggal yang terbaiknya adalah sakit itu tadi digugurkan. Ya udah. Itu aku bilang kalimat-kalimat itu maksud aku sinyal dari masa depan, dari masa depan. Dari lihat dia aku kayak gitu. Aku tuh percaya yang bahwa masa depan itu sesuatu yang ditutup rapat-rapat oleh Allah. Betul. Ini sebenarnya permainan kata-kata saja. Biarkan dia datang. Itu kan kata-kata yang diucapkan oleh konten kreator itu bermaksud kita tuh mengartikannya dengan pemikiran kita sendiri. Dia tidak membatasi, dia tidak menjelaskan lebih lanjut. Itu tadi sih maksudnya. Jadi kalau tadi makanya aku simpulkan kalau sinyal dari masa depan, jadi lebih kayak ke sugesti yang kita tanamkan ke diri kita tentang kepercayaan kita untuk mewujudkan ambisi kita tadi itu. Tapi masalah law of attraction tadi itu mungkin ada penjelasannya kenapa kalimat sinyal itu terasa begitu magis, itu ada penjelasannya. Pernah baca? Membaca belum, tapi mencari referensi udah kamu. Online. Ini aku ada googling tentang law of attraction. Attraction itu atraksi. Ini aku nih udah lama nggak bahasa Inggris nih. Attraction adalah konsep filosofis dan spiritual yang menyatakan bahwa pikiran baik positif maupun negatif dapat menarik pengalaman serupa ke dalam kehidupan seseorang. Sederhananya, apa yang Anda fokuskan dan pikirkan secara konsisten akan menjadi kenyataan bagi Anda. Jika Anda memancarkan energi positif, Anda akan menarik hal-hal positif, dan sebaliknya jika Anda memancarkan energi negatif. Konsep ini sering disebut sebagai hukum tarik-menarik atau hukum ketertarikan. Tadi Nah, ini tadi ada poin yang dijelaskan tadi kan, yang masalah sinyal itu tadi. Mungkin Ya, itu aja lah. lebih tepatnya sinyal itu bukan sinyal. gambaran yang Iya. terjadi kalau kita menanamkan ke diri kita seperti itu. Kayak udah ini nih di depan nih akan dapat ini nih kan kita nggak tahu sih. Mungkin kalimat itu keluar tuh mungkin itu kita harus membatasi ekspektasi kita dulu kan. Betul. Iya. Aku dibatasi. Harus Kak. Pengalaman pribadi aku setiap malam stres rilis aku tuh aku selalu ngebaca tentang ambisi aku tuh.
Kenapa aku nggak terlalu berhasrat banget? Nggak berhasrat banget. Kenapa aku nggak berhasrat? Apa? Maksudnya akan apa? Nanti mau jelasin ini, mau jelasin. Ada ngomong. Gimana? Kalau poin Itu jadi salah satu poin dalam stress release aku hampir setiap malam aku ini. Kayaknya aku perlu punya kamera. Apa alasan aku pengen punya? Aku tuh selalu percaya hukum sebab akibat gitu. Ada sebab, ada akibat, ya. Mustahil tuh. Pasti perjalanan dua hal itu kan. dah dulu. Aku yang sebelahnya pun bingung. Ini aku udah mau mendalami, udah masuk kan. Udah Jadi kegiatan malam aku tuh di luar rokok gitu. Aku selalu bertanya-tanya tuh. Kalau aku punya kamera, Ya. itu tujuannya untuk apa? Tentu nih, udah dewasa kan. Bukan punya kamera butuh validasi. Kalian tahu resep aku kan? Siapa? Nah, coba. ya aku udah butuh validasi ya macam itu kan. Ya. Karena dalam masalah itu pasti pengakuan tuh salah satu memicu dopamin kita. Tuh. Ya kan? Setuju dah? Iya. Ini Noparibon. Itu nah, aku hijau nanya. Lihat Kak, memang Jangan tutupi. jadi tutup ya. Aduh, aku lagi berusaha mikir kayak gini. Tiba-tiba langsung giniin ya. Tidak masuk kata aku. Aku tuh mikir Pengakuan. iya ini kayaknya aku tak butuh hal-hal Tidak butuh validasi. iya itu yang membuat aku tuh mungkin kurang berhasrat itu. Ya itu Pak, berarti POV kita berbeda. Nah, Ya. Karena kalau aku misalnya kita letakkan kepengenku kan, ambisi atau misalnya seperti itu. Aku pengen punya kamera bagus, pengen punya kamera yang proper. Karena settingan ekspektasiku, settingan tujuanku tidak sebatas punya kameranya. Karena apa yang bisa kuhasilkan dari kamera tadi itu yang menjadi target. Aku pengen punya kamera. Yang pertama paling duluan terpuaskan hobi. Ya kan? Yang kedua pengen mewujudkan adalah mencari rezeki dari situ dari kamera tadi. Nah itu tujuan-tujuan di belakang itu yang kutanamkan tadi di benakku tadi. Jadi aku punya kamera, pengen punya kamera itu untuk apa? Itu udah kutanamkan. Nah, sewaktu dapat tercapai apa yang pengen, itu ku jalanin. Jadi tidak berhenti di ketika punya kameranya. nah pertanyaan itu juga kalian timbul dalam otak aku tuh kan. Ini aku punya kamera, aku bisa cari duit dengan punya kamera. Itu yang buat aku nggak terlalu berhasrat tuh yakin aku. Pas dijalanin, tidak segitu gitu. Tidak, tanpa punya kamera pun aku tetap bisa hidup bahwa Betul. macam ini. Jadi gini, Jadi yang kurang bilang buat aku kurang berhasrat tuh selalu ada rem-rem pertanyaan yang kayak gitu. Kenapa aku harus punya kamera? Apakah itu bisa menjamin hidup anak istri aku bakalan bahagia? Kan nggak ada jaminan. Pertanyaan-pertanyaan yang itu dalam otak aku tuh selalu membatasi keinginan aku. Hasrat aku tuh selalu direm dengan pertanyaan-pertanyaan kayak gitu. Setiap aku malah merokok di luar kayak gitu. Kok terlalu ambisi gitu. Tiap malam tuh ada pertanyaan-pertanyaan yang itu tuh. Biasanya sudah santai. Tingkat ambisinya udah turun. nah itu berbeda pemikiran kan sebenarnya. Kalau jadi gini, kan ada dalam kami kuliah dulu itu ada yang namanya perkembangan peserta didik gitu ya. Atau mungkin di pelajaran yang lain, tapi ada salah satu yang ingat bahwa tujuan atau
cita-cita kita itu tuh diwujudkan dengan prinsip scaffolding. Scaffolding tahu nggak kalau kita misalnya ada pembangunan gedung 2 lantai, 3 lantai, di luar tuh disusun besi yang bertingkat-tingkat itu kan, karena pernah lihat kan. Nah scaffolding, styling tahu. styling kalau di rumah lah itu berkali. Oke. Scaffolding itu rangka besi-besi di luar Rangka besi. yang tinggi-tinggi, bukan di luar bangunan itu. Di luar. Dibuatlah itu kayak meja dari besi tinggi, nanti disambung lagi untuk orang itu bisa meja sampai ke atas. Tahu dah itu. Kayak tangganya lah itu tuh. Dan jujur baik tahu apa tidak? Nanti di browsing ya. Nah, ini Baru keluar dari ini bawah. prinsip scaffolding nih. Dia kayak gini nih. Scaffolding itu disusun dari susunan rangka-rangka besi. Intinya bakal jadi kotak, terus sudah selesai dibangun 1 tingkat, dia ditambahin lagi, dibangun Yeah. 1 tingkat, ditambah lagi 1 tingkat, sesuai ketinggian bangunan yang mau dikerjakan. Kalau di pemikiranku, scaffolding itu masuknya seperti tujuan kita setinggi apa sih yang kita bangun. Kita letakkan tinggi tujuan kita itu seperti gedung 10 lantai. Kita capai hal tersebut dari susunan paling bawah, susunan paling kecilnya dulu. Kita capai dulu di stage pertamanya, kita susunlah scaffolding itu 1 tingkat. Selesai ini kita ubah lagi tingkat kedua. Jadi tujuan besar tadi itu dicapai dari tujuan kecil yang disukseskan, diselesaikan untuk bisa ditambah sampai ke tujuan atas tadi. Makanya aku butuh kamera, aku masih kerja jadi karyawan, aku kerja jualan dagang juga. Karena aku anggap itu sebagai rangka scaffolding untuk mencapai tujuan paling tinggi itu nanti. Soal itu berhasil atau tidak mungkin butuh waktu atau mungkin ada kegagalan nanti. Tapi cara untuk mengamankan mimpiku, hasratku, ambisiku di atas itu mewujudkan dari yang kecil-kecilnya tadi. Letakkanlah tingkat pertama tadi daganganku. Oke, daganganku udah kuat, aku udah bisa ninggalin itu. Aku tambah kerjaanku dengan jadi karyawan. Bisa aku atur waktunya, aku lanjut lagi dengan hobiku tadi, fotografi. Aku bisa menghasilkan uang juga dari situ. Nah, jadi itu tadi, apapun yang kulakukan sekarang itu jalan untuk mencapai tujuanku tadi. Makanya kalau aku bilang misi itu perlu ya pintar-pintar kita membatasi diri lah gitu. Jangan terlalu besar, nanti jadi menghalalkan semua cara. Tapi jangan terlalu kecil, nanti malah mati duluan tujuan tadi. Aku berpikir dah Rapel senang berkawan sama aku gara-gara mungkin itu lah. Nggak punya visi. Ya, aku udah punya ambisi nih. Takut banget Lagi polos banget sih. Gak punya ambisi. Iya, maksudnya. Kalau aku udah punya ambisi, aku udah ngawan itu dia moto apa segala macam. Lah, kita kan kawan makan sebelum aku punya kamera. Nah, Makan Mungkin. di sekolah dulu. Nah, Kakak mencoba untuk apa yang namanya mengendalikan ambisi Kak Rafael Iya. dengan pelajaran ya Nggak kan? salah. Iya kan mungkin ya. kadang aku berpikir dah kenapa orang suka kopi dah, mungkin itu mungkin jadi salah satu itu dah, manis sama pahitnya itu pas. Jadi siapa yang kopinya? Nggak tahu sih. Ya, Bukan makanya ini dong. kita alasan kita suka sama kopi. Siapa gulanya? Siapa Aku dong. Aku tidak mesti harus ditunjuk ke orang. Maksudnya itu takarannya Intinya bersama saling tuh. melengkapi gitu ya. Dan memang salah satu tujuanku pengen naik di level selanjutnya dengan teman-teman. Nah. Sahabatku, teman-teman semua. Ya semoga lah jadi channel ini jadi wadah kita nanti kan. Ya, Untuk benar-benar. mewujudkan ambisi kita. Ya, Kamu lebih senang channel ini maju atau berkembang? dua-duanya Bisa hal, Boleh. tidak bisa hal itu maju ini. dan berkembang, berkembang, berproses dia. Kamu Nanti- pikir pintu kesuksesan itu selebar apa? Bisa sampai orang yang lebar, lu bisa berkembang, Kagak. maju masuk. kalau dia udah berkembang, nanti dia akan maju. Berkembang dulu, Nah. berproses. Itu bahasan kita selanjutnya. Tamat. Tentang kesuksesan itu bahasan kita selanjutnya. Boleh. Karena aku cuma kita bahas sekarang, kita belum sukses dimanapun. Iya, iya. Kau bayangin tak sebesar Molia pengen maju, makin dia kecil. Pasti Lanjutin juga. punya. Mau lihat lagi. Padahal mau dia udah berhasil loh. apa? Sudah, bilang. Aku serah.
berhasil guys. Jangan sembarangan. Jangan sembarangan ya. Tuh. Enggak. Soalnya udah diet, udah makan bison lagi. Bisa. Oke teman-teman beradu semua, sampai di sini dulu malam ini obrolan yang berdasarkan pikiran kami semua. Mohon maaf jika ada yang salah kata, salah hati. Kami bukan orang-orang yang pemikir handal, tapi ya itulah batas pemikiran kami. Ya nak? Sampai jumpa di episode selanjutnya. Ini pesan-pesan. Pesan-pesan. Kak, kita sebangku adalah sedikit-sedikit. Berarti masih Kak Ucap dikasih pesan-pesan. Kamu Ayun, ngasih pesan-pesannya. Silakan Kak Ucap. Kok aku terus yang dibebani sih? Dia yang minta kok tadi. Dan kira kamu ada referensi. Ada. Oke. Innalillahi. Ajo aku emosi. Pesan-pesan. Batasi ambisi. Kerja itu perang melawan kemiskinan. Oke, bye bye. Saya Yuco. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku lah ada bawa aku orang atas. Banyak vitamin yang harus diminum.